Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Halipah, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pasir. Kali ini tentang modul 2.3.A.9, koneksi antar materi, coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee berdasarkan Grant pada tahun 1999. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Adapun 4 aspek yang mendukung praktek coaching, yaitu yang pertama, komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Yang kedua, pendengar aktif. Berarti mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara atau lawan bicara. Yang ketiga, bertanya efektif. Dalam melakukan coaching, keterampilan kunci yang diperlukan adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Yang keempat adalah umpan balik positif. Umpan balik dalam coachee bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Menilik kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran utama seorang guru, maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak. Pendampingan yang dihayati dan dimaknai secara utuh oleh seorang guru sejatinya menciptakan arti dalam proses penuntun kekuatan kodrat anak. Arti sebagai prinsip yang harus dipegang ketika melakukan pendampingan kepada murid. Arti merupakan akronim dari A. Apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan. R. Rencana. Proses coaching dilakukan sebagai pendampingan bagi coachee dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri, yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab. T. Tulus. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching, dengan sebuah niat dan kesungguhan ingin membantu coachee dalam mengembangkan potensi mereka. I. Inquiry, yaitu kekuatan pertanyaan atau proses bertanya yang muncul dalam dialog saat coaching. Pertanyaan efektif mengaktifkan kemampuan berpikir reflektif pada murid dan keterampilan bertanya mereka dalam pencapaian makna dan jawaban atas situasi atau fenomena yang mereka hadapi dan jalani. Proses menciptakan arti dapat dilakukan melalui pendekatan coaching sistem Among dengan menggunakan metode Tirta. Penerapan coaching dengan model Tirta dalam pendidikan. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching, yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta adalah kepanjangan dari T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching ini.
Identifikasi, yaitu untuk memperoleh informasi yang berguna untuk mengetahui sebab, menentukan diagnosa kelemahan dan kemampuan, serta untuk merancang program berlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi coaching. R. Rencana aksi, yaitu memberikan panduan dan acuan dalam memanajemen kegiatan yang akan dilakukan coaching. Dan T adalah tanggung jawab, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui tanggung jawab yang akan diambil oleh coaching. Sintesis antar materi coaching dengan materi sebelumnya. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Pendapat ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Coaching menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari visi misi yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak. Coaching menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang jadi penghambat visi serta misi realisasi. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru yang berpihak pada murid adalah guru yang mampu memainkan peran sebagai konselor dengan melakukan teknik sederhana, yaitu coaching. Melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan metode coaching yang dilakukan guru dapat mewujudkan murid yang merdeka dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Dengan adanya teknik coaching akan memberikan dampak hubungan yang baik antara guru dan murid di sekolah. Pendekatan emosional ini membuat suasana well-being bagi murid dan terciptanya merdeka belajar di lingkungan sekolah yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian penyampaian dari saya tentang koneksi antar materi coaching. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.